silakan kepada teman-teman BPS Provinsi, silakan melanjutkan rilisnya masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dalam channel YouTube, pada kesempatan kali ini BPS Provinsi Banten akan melakukan rilis pertama terkait dengan indeks pembangunan manusia. Yang kedua juga termasuk dalam IPM ini adalah tingkat kemiskinan per kabupaten kota. Kenapa kita perlu merilis kesempatan ini? Karena memang baru saja kita ikuti tadi adanya forum konsultasi publik yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Banten, di mana dihadiri oleh gubernur, termasuk dari ketua DPRD, di samping narasumber dari Kemendagri maupun Bappenas. Dalam setiap sambutannya, Bapak Gubernur dan yang hadir sebagai narasumber menyebut-nyebut tentang angka indeks pembangunan manusia. Dan indeks pembangunan manusia merupakan satu hal yang perlu kita senantiasa pantau, karena ini mencerminkan tingkat keberhasilan ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten. Baik, lanjut. Kalau kita ingin membahas apa yang disebut dengan indeks pembangunan manusia, maka kita harus kenal terlebih dahulu bahwa IPM ini dibangun sejak tahun 1970. Dan pada saat itu kita melihat pembangunan hanya semata-mata dilihat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Padahal kenyataannya pembangunan ekonomi belum tentu bisa memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, yang istilahnya manusia ataupun penduduk itu adalah selain sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai juga subjek pembangunan. Karena itu dengan IPM yang diperkenalkan oleh PBB melalui UNDP, United Nations Development Program, pada tahun 1990 sudah melakukan penyusunan laporan tahunan. Nah, di IPM ini memang sebenarnya dari sekian banyak faktor, tapi ada 3 aspek dasar yang dipantau. Pertama adalah long and healthy life, artinya umur panjang dan hidup sehat. Di samping adanya knowledge ataupun pengetahuan serta a decent standard of living, artinya standar hidup layak. Jadi ada 3 faktor atau aspek yang dilihat, kesehatan, pendidikan, termasuk pendapatan atau pengeluaran. Lanjut. Nah, dalam IPM kita sudah mengenalkan di Indonesia ada perbedaan konsep dari sebelumnya dengan metode yang kita gunakan saat ini. Sejak tahun lalu sudah dikenal untuk melihat kesehatan, kita tetap menggunakan konsep dimensi umur panjang dan hidup sehat atau angka harapan hidup pada saat lahir. Tetapi untuk pengetahuan, kalau sebelumnya kita melihat angka buta huruf dengan rata-rata lama sekolah atau mean year schooling, sekarang dilihat dari 2 variabel juga, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah, masih mean year school. Kenapa harapan lama sekolah? Karena ternyata angka buta huruf di Indonesia saat ini sudah sangat kecil, sudah hampir 100% penduduk Indonesia itu bisa membaca maupun melihat dan tidak buta huruf, baik huruf alfabet dan termasuk juga angka numerik. Kemudian dimensi hidup layak masih sama, yaitu pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan atau dikenal dengan ada 96 komoditas secara purchasing power parity atau rata-rata daya beli masyarakat. Perbedaan lain dalam metode baru, kalau selama ini kita menggunakan metode rata-rata aritmatik, dirata-ratakan dari semua variabel, sekarang ini kita menggunakan rata-rata ukur atau geometrik, dan ini sesuai dengan standar yang dihitung melalui PBB atau UNDP tadi. Lanjut. Manfaat IPM tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS di pusat, ada beberapa hal. Pertama mengenai ukuran keberhasilan. Jadi IPM ini menentukan keberhasilan dari suatu pemerintahan, baik pemerintah
provinsi maupun kabupaten dalam membangun kualitas hidup manusia. Di samping itu juga IPM merupakan target pembangunan. Makanya tadi ketika forum konsultasi publik oleh pemerintah Provinsi Banten yang diikuti oleh Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten, Forkopimda maupun masyarakat, baik perguruan tinggi dan tokoh-tokoh lain, IPM merupakan target pembangunan dan disusun, dibahas secara di pemerintah pusat di DPR RI. Kemudian IPM juga merupakan salah satu alokator dalam penentuan dari dana alokasi umum. Semakin tinggi IPM, mungkin alokasi anggarannya semakin kecil karena memang dana alokasi umum salah satunya melihat tingkat IPM yang terendah itu yang perlu dibantu. Kemudian juga IPM selain dana alokasi umum juga dijadikan alokasi untuk dana insentif daerah. Nah, ini adalah berbeda dengan dana alokasi umum. Semakin tinggi percepatan IPM-nya, justru akan mendapat insentif dari pemerintah karena IPM-nya sudah berhasil ditingkatkan. Dengan harapan, dengan adanya dana insentif daerah, ke depan pemerintah daerah tersebut bisa meningkatkan IPM lebih cepat lagi. Lanjut. Nah, dalam IPM sendiri kita harus memaknai bahwa IPM ini merupakan indikator jangka panjang. Sehingga belum tentu misalnya hari ini dalam rangka meningkatkan purchasing power parity atau daya beli masyarakat diberikan bantuan langsung tahun depan IPM-nya meningkat. Karena IPM itu merupakan peningkatan ataupun kecepatannya yang dilakukan secara keseluruhan dari suatu wilayah dalam satu periode. Jadi kecepatan IPM merupakan upaya yang perlu dilakukan, tetapi tidak serta-merta langsung diberikan bantuan, langsung IPM-nya meloncat tinggi. Karena itu merupakan tahap yang panjang, baik terkait dengan kesehatan, terkait pendidikan, terkait juga dengan standar hidup layak tersebut. Nah, status IPM sendiri menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode. Dan kita lihat nanti IPM itu ada 4 kelompok atau kategori. Ada yang sangat tinggi yaitu di atas 80, ada yang tinggi di atas antara 70 dengan 80, yang sedang antara 60 sampai 70, di bawah 60 disebut kategorinya rendah. Lanjut. Nah, capaian pembangunan manusia di Banten kita saat ini di tahun 2020 ternyata masih mencatat terjadi pertumbuhan, walaupun pertumbuhannya relatif sangat kecil, karena di tahun 2020 ini kita terdampak dengan adanya COVID-19. Jadi peningkatan yang sebelumnya relatif naik 6%, 7%, di tahun 2020 ini hanya naik 0,01%. Masih untung terjadi peningkatan, tidak sampai terjadi penurunan, karena kita lihat dari segi kesehatan, walaupun banyak masyarakat yang wafat, tetapi dampak COVID ini yang merata di seluruh dunia, termasuk seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Untuk di Banten relatif COVID-nya terkendali, sehingga di tahun 2020 yang kita foto terjadi penurunan memang, tetapi secara keseluruhan masih terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya kecil sekali, yaitu 0,01%. Jadi IPM di tahun 2020 di Banten naik dari 72,44 menjadi 72,45. Beda dengan kenaikan dari 2018 ke 2019 yang naiknya lebih besar dari 0,01% karena dari 71,95 menjadi 72,44. Nah, IPM Banten ini kelihatan dari rata-rata harapan hidup saat lahir hampir 70 tahun. Jadi bersyukur yang tinggal di Banten karena rata-rata lama hidup mudah-mudahan bisa mencapai 70 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah pun kita relatif tinggi karena mencapai hampir 9 tahun. Di samping harapan lama sekolah bisa mencapai hampir 13 tahun. Pengeluaran per kapita hampir 12 juta, yaitu 11.964.000 rupiah. Lanjut. Nah, tren pertumbuhan IPM tadi yang saya sebutkan,
Di tahun 2020 ini kita cuma naik 0,01% dibandingkan tahun 2019 yang naik 0,68%, 2018 naik 0,74%. Kita masih menggembirakan di tahun 2020. Sementara ada beberapa provinsi yang terjadi penurunan, di Banten masih naik walaupun kenaikannya relatif tipis 0,01%, hampir sama dengan kondisi tahun lalu 2019, yaitu dari 72,44 cuma naik menjadi 72,45. Lanjut. Nah, dilihat dari per komponen yang relatif terjadi kenaikan yaitu pada kesehatan termasuk di pendidikan, tetapi untuk pengeluaran per kapita terjadi penurunan karena memang COVID-19 ini berdampak terutama terhadap ekonomi masyarakat. Kelihatan di dalam grafik di tahun 2019, pengeluaran per kapita penduduk sekitar 12 jutaan, 12,267 juta. Di tahun 2020 turun menjadi hanya 11,964 juta. Artinya ada penurunan yang relatif cukup tinggi karena angka ini juga di bawah kondisi tahun 2018 yang mencapai 11.994.000 rupiah. Lanjut. Nah, angka pertumbuhan IPM menurut kabupaten kota kelihatan di sini ada 3 daerah, ya terutama Tangerang Raya, yang terjadi penurunan, sedangkan 5 daerah lain relatif terjadi peningkatan. Yang paling tinggi peningkatan di Kabupaten Serang karena naik 0,48%. Kemudian disusul dengan di Kabupaten Pandeglang yang naik 0,14%. Yang turun diantaranya adalah di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu turun 0,01%. Kota Tangerang justru juga turun relatif tinggi, min 0,23%, termasuk Kota Tangerang Selatan yang sejak beberapa tahun lalu sudah mencapai IPM sangat tinggi karena sudah di atas 80 angka indeksnya, tetapi terjadi penurunan di tahun 2020, turun min 0,15%. Lanjut. Nilai tertinggi, walaupun Tangerang Selatan tadi kami sampaikan terjadi penurunan min 0,15, tapi Tangerang Selatan masih relatif tinggi dari segi kesehatan sebesar 72,47 tahun. Jadi kalau ingin hidup lebih lama tinggal di Tangerang Selatan, karena di Tangerang Selatan kita bisa mencapai sekitar 72 tahun. Kalau di rata-rata selain Tangerang Selatan, kita hanya bisa ya sekitar 70 tahunan, artinya 69 sampai 70 tahun. Kemudian Tangerang Selatan juga dari pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 14,47 tahun, sementara untuk rata-rata lama sekolah sekitar 11,81 tahun. Jadi bisa diasumsikan orang yang tinggal di Tangerang Selatan berarti dia sudah tamat SMA, rata-rata sudah tamat SMA. Bisa saja sudah ada yang S1, S2, bahkan S3. Kemudian juga di Tangerang Selatan, pendapatan rata-rata per kapita secara purchasing power parity itu sekitar 15,7 juta rupiah per tahun. Sedangkan pertumbuhan, kalau lihat dari pertumbuhan yang paling tinggi, tadi kita sudah sampaikan pendidikan ataupun rata-rata lama hidup di Kabupaten Serang yang secara IPM-nya naik 0,45, lebih didorong dengan kesehatan yang membaik. Kita tahu di Kabupaten Serang beberapa waktu yang lalu disediakan ambulans hampir semua desa, dan kelihatannya mungkin berdampak terkait dengan kesehatan yang juga cukup meningkat, itu naik 0,26%. Demikian pula rata-rata harapan lama sekolah itu meningkat sekitar 1,13%, dan di Kabupaten Serang juga rata-rata lama sekolah naik 2,32%. Walaupun dari segi pendapatan, orang yang tinggal di Kabupaten Serang bukan merupakan pertumbuhan yang tertinggi, karena pertumbuhan tertinggi untuk
pendapatan lebih terdapat di Kota Tangerang yang naik yang turun min 2,53%. Lanjut. Nah, lompatan status pembangunan manusia, kelihatan Tangerang Selatan sudah kami sampaikan, itu ada IPM-nya yang sudah sangat tinggi, sudah di atas 80, dan yang tinggi lebih didorong dengan 4 kabupaten atau kota, yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, serta Kabupaten Tangerang. Ini di antara IPM-nya antara 70 sampai 80. Tetapi masih ada ketimpangan yang cukup tinggi di Banten, karena Kota Tangerang Selatan sangat tinggi, tapi ada juga 3 kabupaten yang relatif IPM-nya sedang. Sedang itu berarti antara 60 sampai 70. Kalau Tangerang Selatan kan sudah di atas 80, tetapi untuk Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak, ini adalah IPM-nya relatif masih sedang. Dan kita bersyukur karena memang tidak ada IPM rendah yang ada di Provinsi Banten. Lanjut. Nah, ini adalah disparitas perbedaan antara kabupaten kota di Banten. Secara umum, pada tahun 2020, sebenarnya ketimpangan itu relatif membaik. Artinya membaik, sudah terjadi penurunan. Kalau tahun 2010 itu disparitas perbedaannya itu relatif tinggi, 14,86, meningkat menjadi 17,17, sampai di 2019 meningkat menjadi 17,60. Di tahun 2020 justru terjadi penurunan disparitas, artinya ketimpangan itu relatif menurun, karena dari 17,60 turun menjadi 17,45. Kenapa menurun? Memang tadi disebutkan ada 3 daerah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan yang justru menurun, tetapi untuk Kabupaten Serang dan beberapa kabupaten lain terjadi peningkatan. Jadi otomatis disparitas atau ketimpangan itu semakin membaik, artinya semakin mengecil. Lanjut. Nah, perbandingan capaian pembangunan manusia memang ini bervariasi antar provinsi. Ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan, seperti contoh di dalam tabel ini, Yogyakarta turun min 0,02, Kalimantan Timur juga turun, Sulawesi Utara juga mengalami penurunan, Riau juga mengalami penurunan. Kita di Banten pada posisi ke-8 dari 10 besar nasional, walaupun paling tinggi di Jakarta. Jakarta itu sudah sangat tinggi, sudah di atas 80, dan kita alhamdulillah karena ada peningkatan naik 0,014%, otomatis IPM-nya mudah-mudahan masih di antara 10 besar. Lebih baik dibandingkan Sumatera Barat dan lebih baik dibandingkan Jawa Barat. Jadi kita dari sini artinya kita masih berbangga diri. Secara pengangguran mungkin kita relatif besar dari Jawa Barat, tetapi secara IPM kita di atas dari Jawa Barat. Lanjut. Sekarang kita lihat bagaimana mengenai angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini sebenarnya sudah kita rilis pada bulan Agustus yang lalu untuk kondisi provinsi. Provinsi Banten tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Gubernur bahwa di tahun 2020 terjadi peningkatan kemiskinan. Karena memang kita sadari di 2020 ini terdampak dengan COVID-19, terjadi PHK di mana-mana sehingga orang yang tadinya bekerja menjadi penganggur. Demikian pula banyak UMKM, tidak hanya usaha besar yang terkena dampak dari COVID-19, termasuk pariwisata yang ada di Banten. Dan ini mengakibatkan ada kenaikan pada tahun 2019, kemiskinan kita sudah di bawah 5%, walaupun tadi Pak Gubernur menyatakan 5,9%, dan ada kenaikan, tapi sebenarnya kemiskinan kita di bulan September 2019 sudah di bawah 5%, karena 4,94%, walaupun sayangnya di tahun 2020 ini menjadi naik menjadi 5,92%, hampir 6%, dan ini lebih disebabkan adanya
COVID-19 yang membawa dampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di Banten, termasuk tadi IPM kita ceritakan terjadi penurunan pendapatan per kapita secara purchasing power parity. Lanjut. Nah, dilihat dari kabupaten kota, ini yang baru kami sajikan di dalam rilis kali ini, karena angkanya juga baru keluar, kelihatan bahwa kemiskinan yang tertinggi terdapat masih di Kabupaten Pandeglang, itu 9,92%. Walaupun secara penduduk tidak terlalu banyak, karena cuma 120.440 orang. Sedangkan yang terendah, sama dengan tadi kalau IPM-nya tertinggi di Tangerang Selatan, yang terendah juga adalah di Kota Tangerang Selatan karena kemiskinannya hanya 2,29% dengan jumlah penduduk sekitar 40.900 orang. Yang paling sedikit penduduk miskinnya sebenarnya di Kota Cilegon, karena memang Cilegon itu penduduknya nggak terlalu banyak. Di Kota Cilegon penduduk miskinnya cuma 16.310, walaupun secara persentase dia kedua terbaik setelah Tangerang Selatan, karena di Kota Cilegon persentase penduduk miskin sekitar 3,69%. Ini adalah gambaran penduduk miskin yang ada di Banten, dan terbanyak masih di kantongnya adalah di Kabupaten Tangerang, di samping dengan Lebak dan Pandeglang, karena memang kalau Lebak Pandeglang karena kemiskinan persentase orang miskinnya juga tinggi, penduduknya juga relatif banyak. Kalau Kabupaten Tangerang itu kemiskinannya sebenarnya 6,23%. Walaupun masih di atas provinsi, karena provinsi kan tadi 5,92%, tetapi karena penduduknya paling banyak itu ada di Kabupaten Tangerang, di sana terdapat penduduk miskin sekitar 242.020 orang. Ini yang kita harus waspadai, karena dengan adanya COVID-19, potensi kemiskinan bisa saja semakin meningkat. Mudah-mudahan di tahun 2021, kondisi COVID-19 sudah bisa diatasi. Lanjut. Nah, ini adalah Gini rasio. Gini rasio merupakan indikator ketimpangan penduduk, baik Gini rasio di kota maupun pedesaan, dan juga antar kota pedesaan. Kelihatan bahwa Gini rasio ini di tahun 2020, Maret 2020, terjadi peningkatan, artinya ketimpangan di masyarakat semakin memburuk sebenarnya. Karena memburuk itu, angka Gini rasio kan antara 0 dan 1. Semakin tinggi angka Gini rasio itu berarti semakin timpang. Dan kelihatan di data ini bahwa Gini rasio kita dari 0,355 menjadi 0,360. Artinya ada peningkatan, dan ini baik terjadi di kota maupun pedesaan, dua-duanya mengalami peningkatan. Dan kita harus waspadai karena ketimpangan ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Semakin tinggi angka Gini rasio akan membuat kecemburuan sosial di tengah masyarakat semakin buruk. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada rilis tanggal 15 Desember pada kali ini. Dan sekali lagi, karena ini menjelang tutup tahun, kami juga ingin mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian memakai masker, dan sering mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Demikianlah salam sehat dari BPS Provinsi Banten. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube kami, supaya kami dapat memberikan informasi terkini kepada seluruh masyarakat di Banten yang bermanfaat buat kita semua untuk membuat perencanaan maupun monitoring kegiatan ekonomi maupun sosial budaya yang ada di Provinsi Banten.